Halo, selamat datang kembali di ABCD. Kali ini kita akan ditemani oleh, silahkan untuk memperkenalkan diri. Hai semuanya, namaku Sevi dari Universitas Mercubuana Yogyakarta, jurusan Psikologi, dan sekarang saya bekerja di Yayasan Dinamika Edukasi Dasar sebagai tim HRD. Kira-kira ada cerita menarik apa yang akan dibagikan? Penasaran kan? Ini dia ABCD. Ayo, bagikan ceritamu di sini. Menurut Bu Sevi, setuju tidak bahwa setiap manusia atau pribadi itu terlahir tangguh? Tersetuju tidak, setiap manusia terlahir tangguh. Mungkin bukan terlahir tangguh, tapi diciptakan untuk menjadi seorang yang tangguh. Kenapa? Ya karena ketangguhan itu pasti terbentuk, bukan bawaan dari lahir. Karena kan pasti akan ada proses kehidupan, proses permasalahan, itulah yang membentuk si kepribadian tangguh itu sendiri. Kalau di psikologi namanya itu kepribadian hardiness itu kita ada 3 fase. Fase awal, fase konflik, dan juga fase tangguh. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi di fase awal itu adalah fase di mana seseorang, siapapun itu, dari kondisi yang tadinya baik-baik saja, tiba-tiba mengalami masalah. Misalnya ada anak yang tadinya keluarganya sangat baik-baik saja, terus harmonis, tiba-tiba orang tuanya harus berpisah. Pasti kondisi psikologis si anak ini pasti sangat ada gap. Jadi yang tadinya mungkin dia keluarganya utuh, tiba-tiba ada yang hilang. Terus bisa juga ada anak yang tadinya dia sangat aktif, tapi karena satu penyakit atau apa, dia jadi tidak bisa bermain lagi dengan teman-temannya. Dia harus membatasi kegiatannya, padahal si anak, namanya anak-anak pasti masih senang bermain, tapi mungkin karena dia ada penyakit yang dia harusnya steril atau apa, jadi dia memiliki permasalahan. Atau bisa juga seorang anak yang bisa, ini masalah mungkin sepele ya bagi kita orang dewasa, seorang anak yang biasanya mendapatkan nilai yang terbaik, tiba-tiba dia harus turun drastis. Nah, itu tuh juga ada gap di situ. Jadi proses fase awal ini untuk membentuk seseorang menjadi tangguh itu bisa bermacam-macam, bahkan sampai hal-hal yang kita anggap sepele. Mbak Sevi, itu tadi secara sosial bermasyarakat. Nah, coba Mbak Sevi, apakah ada kiat-kiat ketika itu terjadi di lembaga pendidikan secara umum? Nah, kalau di konsep pendidikan sendiri, misalnya contohnya dalam proses itu ya bisa jadi anak itu kan kadang taunya guru A marah-marah, terus Bu A kok galak banget sih, apa sih kok aku selalu disalahin kayak gitu kan. Biasanya kalau anak kan pasti kayak gitu ya, apa sih mentang-mentang aku anak kecil tidak pernah didengarkan. Nah, cuman kan sebenarnya kan anak ini tuh belum tahu nih apa sih goal si guru dalam memberikan pendampingan kepada dia seperti itu, atau efek apa sih yang akan si anak dapatkan kalau dia itu melakukan hal itu. Cuman memang kita kadang sebagai orang yang merasa lebih tua, itu merasa si paling tahu, si paling benar, kita kadang-kadang tuh justru melupakan POV-nya anak. Jadi kita langsung aja nih kayak, enggak, pokoknya kamu enggak boleh ya kayak gitu. Kenapa? Anak itu kan namanya anak ya, pasti kan dia dalam fase konfliknya dia itu lebih kompleks dibanding kita yang orang dewasa yang sudah mengalami kehidupan dan permasalahan yang sedemikian rupa. Nah, justru kita tuh harusnya mengajari anak untuk mengelola. Jadi biar dia bisa mendapatkan POV dari orang lain, tidak hanya satu sudut pandang. Jadi ya kalau misalnya kita marah, seharusnya kita bisa menunjukkan, contoh nih Pak, aku tuh bukan anak yang baik sebenarnya di sekolah, bukan anak yang pintar juga di sekolah. Jadi zaman SD itu aku punya jarak sama guru, karena si guru ini galak. Dan apapun yang dijelaskan si guru itu tidak pernah akan aku bisa. Jadi matematika itu jujur ya Pak ya, di
kelas SD itu tuh nilai 5 itu sangat bagus. Ingat, tidak bisa hitung-hitungan ini Mbak Sevi. Nilai 5 itu sangat bagus. Bahkan fun fact-nya, kelas 5 tuh saya hampir tidak naik kelas. Itu kenapa ya? Karena kondisinya di saat kelas 5 itu ibu saya kecelakaan. Saya dekat dengan simbah saya yang ternyata simbah saya tiba-tiba meninggal. Terus guru saya galak. Jadi makin kan. Tapi galak dan dalam kutip ya, karena konotasinya seperti itu tadi ya. Itu saya nggak paham Pak. Taunya ya ini bapak yang berkumis ini tuh selalu galak marah-marah. Gitu ya. Sampai saya kalau lihat si bapak itu tuh mending saya tuh ngalang dari gerbang yang satunya, karena memang nggak mau itu ketemu, karena mau berangkat sekolah tuh udah kayak yang deg-degan, aduh yang nanti ketemu ini lagi, ini nanti pelajarannya ini, itu tuh memang menimbulkan trauma waktu itu. Setelah saya masuk di SMP, ternyata saya mendapat guru yang ya sekolah saya dulu bukan sekolah yang favorit, jadi memang di sana lumayan banyak anak-anak yang bermasalah dalam tanda kutip yang masuk sana. Tapi mungkin kalau orang lain melihatnya kita tidak baik dalam pelajaran. Cuman bisa jadi itu tuh ternyata bukan yang kita nggak bisa pelajaran Pak, tapi metode pembelajaran si guru yang biasanya itu nggak masuk sama kita karena kita tuh terlalu aktif, terlalu ribut. Nah di SMP ini guru kami ini karena mungkin masih muda mengajak kami dengan kayak oke, kalian bikin lagu tentang kimia, tabel periodik dibikin lagu dan segala macam. Rumus itu coba, ini kan ada rumus, ini coba kamu buat gambar yang mempermudah kamu mengingat si rumus itu. Jadi kita tuh diajarkan dengan cara-cara yang baru waktu itu. Nah di situ untuk anak-anak yang tidak suka pelajaran itu ya, wow seru nih. Terus si guru ini juga dia prosesnya mendekati anak satu persatu. Di situ ternyata si guru ini mengajarkan kami untuk kami tuh bisa keluar dari fase konflik kami yang selalu menyalah-nyalahkan orang lain, selalu meratapi keadaan, biar kami tuh ternyata bisa tangguh. Dan benar, karena gemblengan yang seperti itu, tapi kita juga diberitahu apa maksudnya. Setelah saya SMA, saya STM dan bekerja, saya jadi terbiasa untuk mungkin orang si guru A ini marahin saya karena memang saya yang salah. Sekarang apakah ada tips-tips bagi orang untuk mencapai proses ketangguhan itu? Oke. Tips bagi orang ya, kalau misalkan tips bagi orang sendiri ya kita biasanya selain refleksi itu kan sebenarnya salah satu bentuk katarsis. Jadi kita harus bisa menemukan katarsis kita. Katarsis itu ya bisa menulis, bisa journaling, bisa menempel, bisa bermain origami atau apapun. Jadi saat kita ada di kondisi yang tidak baik-baik saja, kondisi emosional kita sedang tidak baik-baik saja, cobalah kita temukan katarsis kita. Mau menggambar, mau apapun. Jadi misalkan sukanya bermain musik ya silahkan bermain musik. Kalau saya katarsis saya untuk di saat ada masalah itu saya buat origami. Jadi kalau misalkan saya sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, semakin kecil origami yang saya buat berarti semakin tidak baik-baik saja saya. Nah, jadi coba kita temukan sebenarnya fungsi katarsis ini tuh biar kita bisa lebih rileks. Karena harapannya dengan kita bisa lebih rileks, itu kita bisa lebih tenang dalam mengelola emosi, mengelola pikiran, dan juga akhirnya kita bisa berpikir lebih rasional. Terima kasih Mbak Sevi atas penjelasannya. Nah, ke depan apakah Mbak Sevi siap untuk workshop pengalaman Mbak Sevi, penjelasan Mbak Sevi ini dibagikan kepada guru dan karyawan maupun dari pihak luar? Boleh. Mungkin bukan workshop ya Pak, sharing. Oke. Mbak Sevi, terima kasih atas. Oh ya Sobat ABCD, jangan lupa, saya yang kelupaan. Ini di sebelah saya ada 3 buku yang teman-teman wajib baca. Ini menarik, ini sangat menarik. Ketiga hal ini sangat menarik. Kalau mau baca, datang di Rumah Wera nomor 14.
See you, Elka.